sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menadani sifat percaya diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 SD. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang sudah punya LKS-nya silahkan dibuka tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Pantaslah Nabi Muhammad sukses. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita pantasnya meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan pekerjaan dan melakukan sesuatu apapun. Kita harus meneladani keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakan dengan percaya diri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu apapun, kita harus mempunyai sikap percaya diri. Sikap bahwa kita, misalkan kita disuruh mengerjakan tugas sama guru, ayo silahkan dikerjakan. Nah, kita mengerjakan tugas tersebut dengan percaya diri. Nah, kalau kita tidak percaya diri, yang awalnya misalkan duduk di bangku belakang misalkan, kemudian disuruh sama gurunya, ayo misalkan anggap namanya Siti, ayo Siti silahkan maju ke depan. Nah, karena misalkan si Siti ini tidak mempunyai mental percaya diri atau tidak percaya diri, maka yang awalnya dia bisa mengerjakan, ketika disuruh ke depan dia tidak tahu. Lah ini kunci seseorang bisa mengerjakan sesuatu adalah percaya terhadap dirinya sendiri, percaya diri. Nah, mulai tadi kita menjelaskan percaya diri. Sebenarnya apa percaya diri itu? Kok kita harus percaya terhadap diri kita sendiri, percaya diri. Percaya diri adalah percaya bahwa kita mempunyai kemampuan diri. Percaya diri disebut juga dengan optimis. Nah, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus percaya diri. Kita harus optimis bahwa saya harus bisa. Nah, itu adalah percaya diri. Jadi contohnya begini. Misalkan ada temannya yang maju ke depan, anggaplah namanya Fulan. Nah, Fulan ini ketika disuruh mengerjakan kok bisa. Nah, saya harus seperti Fulan. Akhirnya dia percaya, saya optimis bahwa dirinya juga mampu seperti Fulan. Nah, ini akan membuat seseorang ini akan lebih tahu atau mengerjakan sesuatu, dia akan mampu mengerjakan apa yang disuruh oleh guru ataupun orang tuanya di rumah. Nah, ini adalah sikap percaya diri atau optimis. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Nah, ini.
Jadi ketika ada sesuatu disuruh mengerjakan tugas atau disuruh maju ke depan, kalian harus mempunyai sikap percaya diri, percaya bahwa dirinya mampu untuk mengerjakan hal tersebut yang disuruhkan oleh guru, misalkan di sekolah ataupun di rumah disuruh sama orang tuanya. Contoh disuruh baca Al-Quran. Nah, karena dia percaya diri, dia mampu untuk membaca Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk mempunyai sikap diri dan melarang sikap ragu-ragu. Lah ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW menyuruh, memerintahkan kita untuk mempunyai sikap percaya diri atau optimis dan melarang sikap ragu-ragu. Jadi kita ketika melakukan sesuatu tidak boleh ragu. Nah, kayak orang kalau kita punya sepeda, anggaplah sepeda ontel. Kalau kita tidak mempunyai jiwa yang optimis, kita tidak percaya terhadap diri kita tidak percaya diri, maka ketika kita mengayuh sepeda ontel, otomatis kita akan jatuh. Nah, kita ragu-ragu. Ini mau jatuh mau tidak, akhirnya orang tersebut jatuh karena orang tersebut tidak percaya diri. Nah, ketika kita percaya terhadap diri kita sendiri, kita optimis bahwa mampu untuk naik sepeda ontel, akhirnya kita mampu untuk mengendarai atau menaiki sepeda ontel tersebut. Ini adalah kita percaya diri. Nah, kita percaya bahwa diri kita mampu. Jangan mempunyai sifat ragu-ragu. Ragu-ragu di sini maksudnya apakah saya mampu atau tidak ya? Saya jatuh atau tidak? Lah akhirnya kita jatuh. Lah di sini kunci kita harus percaya diri atau optimis. Nah, kemudian sikap ragu-ragu atau tidak percaya diri merupakan penyakit jiwa yang harus dihilangkan atau diobati. Nah, jadi orang yang mempunyai sifat atau sikap tidak percaya diri atau ragu-ragu, maka itu harus dihilangkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya misalkan orang tersebut selalu tidak percaya diri, padahal orangnya bisa, maka dilatih. Nah, setiap hari dilatih agar kita mempunyai mental yang kuat, kita percaya diri bahwa dirinya mampu. Nah, itu caranya agar kita selalu mempunyai sifat atau mempunyai diri kita percaya terhadap diri kita sendiri. Nah, caranya dilatih setiap hari. Bagaimana agar kita percaya bahwa diri kita mampu untuk melaksanakan sesuatu. Entah disuruh oleh guru, disuruh oleh orang tua, ataupun kita mempunyai inisiatif sendiri. Maka kita harus percaya diri ataupun optimis. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada umatnya, kepada kita, agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Jadi hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian misalkan anggaplah kita kalkulasi hari ini, kita anggap kalau kita persenkan, misalkan hari ini melakukan kebaikan 10%, maka besok ini harus lebih dari hari sekarang. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka kita harus selalu belajar agar kita bisa lebih baik. Misalkan hari ini kurang baik, cuman kurang baik. Jadi besoknya kita tingkatkan kebaikan kita agar lebih baik daripada hari ini. Itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya.
Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Nah, kita kita harus meneladani sikap dari Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kita tidak 100% bisa seperti Nabi Muhammad, paling tidak kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah contoh kecil yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri? Islam telah menunjukkan beberapa caranya. Ya, Islam sudah menunjukkan beberapa cara agar kita mempunyai sikap mental percaya diri. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa artinya bertawakal? Artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, jadi kita sudah menyerahkan keberhasilan itu kepada Allah. Artinya kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa kepada Allah agar diberikan sesuatu yang kita inginkan. Kita bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan. Lah ini yang terbaik, nanti berikan saya yang terbaik. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah agar diberikan sesuatu yang terbaik. Kita pasrahkan keberhasilan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu, hendaknya paling tidak kita membaca basmalah. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melaksanakan sesuatu yang akan kita kerjakan. Itu adalah salah satu cara, ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kita pasrahkan apapun keinginan kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ada ragu. Jadi kita tidak boleh ragu dalam mengerjakan sesuatu apapun, tidak boleh ragu-ragu. Kalau misalkan dalam mengerjakan soal ujian, misalkan kita ada dua pilihan, ini jawabannya A atau B, kita tidak boleh ragu. Oh, ini A, pasti ini A. Nah, itu caranya. Kita tidak boleh ragu-ragu. Takutnya kalau kita ragu-ragu, di sini dijelaskan tidak boleh ragu-ragu. Kita harus memilih. Misalkan kalau sudah pilihannya A, ya tetapkan pilihan A. Nah, itu caranya. Salah satu agar kita tidak ragu bagaimana adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya atau tidak? Jadi kalau dikira kita sudah tidak mampu, misalkan ada lomba, ada perlombaan, kita sudah berpikir saya mampu atau tidak. Kalau dirasa memang sudah bukan bakatnya di lomba itu, maka ya tidak usah ikut. Ataupun kalau memang masih punya rasa saya mampu, silahkan ikut. Nah, itu caranya. Jadi kalau dirasa misalkan ada anggaplah mau ikut lomba panjat pinang, semisal mau ikut lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang ini misalkan seharusnya 3 orang misalkan. Kalian hanya 2 orang misalkan. Nah, ini kan
tidak mampu, sudah secara akal sudah tidak mampu, maka tidak usah ikut. Lah ini adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu agar tidak ragu-ragu. Jadi kita harus tetap optimis mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu sendiri. Ya, ini sering terjadi. Jadi kita harus terbiasa dulu, kita harus mempunyai mental yang kuat juga, kemudian kita terbiasa. Cara terbiasa harus dilatih. Contoh, seorang Bilal di masjid, misalkan sholat Jumat kan ada Bilalnya. Nah, awalnya kalau jadi Bilal tentunya mereka akan gemetar, megang mic masih gemetar, bilang misalkan ma'asyiral muslimin, masih gemetaran. Tapi lambat laun karena terus setiap hari melaksanakan setiap Jumat, setiap sholat Jumat menjadi Bilal, akhirnya orang tersebut berani, tidak malu lagi. Awalnya malu, takut salah dan sebagainya. Akhirnya ketika terus diasah sehingga orang tersebut tidak malu mengerjakan jadi Bilal. Artinya orang tersebut jadi Bilal sudah tidak malu. Memang ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika awal-awal mengerjakan sesuatu pekerjaan biasanya malu. Kemudian gemetar, kemudian yang awalnya tahu kemudian lupa. Kayak misalkan kita ikut lomba Pildacil misalkan, ya, atau yang ceramah-ceramah, lomba ceramah misalkan. Dari rumah sudah kita hafalkan, sudah hafal. Bahkan dari depan ke belakang, dibalik dari belakang ke depan tetap hafal. Belum ada peserta, belum ada yang mendengarkan di rumah, hanya mungkin yang melatih kita yang mendengarkan. Ketika ikut lomba sampai di pertengahan lupa. Lah ini biasanya ketika awal-awal seseorang ikut lomba, biasanya rasa malu, kemudian gemetar dan sebagainya, ini biasanya muncul. Jadi orang tersebut masih gemetaran dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana agar tidak seperti itu? Kita harus mempunyai sikap percaya diri, kemudian melatih. Bicaranya ada lomba ikut. Nah, sekalipun misalkan tidak juara, tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Siapa tahu ketika kita ikut lomba akhirnya kita bisa juara, ya. Kemudian di antara ciri-ciri orang yang percaya diri antara lain, ya, di sini ada 5 ciri-ciri orang yang percaya diri. Jadi sebenarnya banyak, di sini hanya disebutkan 5. Yang pertama, tidak tergantung pada kemampuan orang lain, ya, tidak tergantung kepada kemampuan orang lain. Jadi kalau kita tergantung kepada kemampuan orang lain, maka kita tidak akan mempunyai sikap percaya diri. Contoh, misalkan seseorang ikut misalkan di kelas ada ujian. Kemudian di kelas itu ada yang pintar. Jadi ada yang pintar, saya nanti mau mau nyontek. Lah ini sudah bergantung kepada kemampuan orang lain. Padahal dia tahu dirinya itu dia bisa mengerjakan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Dia mampu. Tapi dia ragu, dia masih menunggu, atau dia tergantung kepada kemampuan orang lain. Akhirnya nunggu jawaban dari temannya. Ya, padahal dia mampu sebenarnya jika dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, bersikap tenang dalam menghadapi setiap masalah. Di orang yang percaya diri, dia akan tenang dalam menghadapi setiap masalah.
Kenapa tenang? Karena dia sudah mampu, dia percaya bahwa dirinya mampu. Disuruh maju ke depan tetap tenang karena dia mampu untuk mengerjakan apa yang akan disuruh oleh gurunya atau disuruh oleh orang tuanya di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan pekerjaan disertai keyakinan. Jadi dia yakin akan bisa mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh gurunya, ya. Di kita dalam mengerjakan sesuatu kita harus mempunyai keyakinan. Kemudian yang keempat, tidak malu bertanya bila memang belum mengerti. Ketika kita di kelas mengikuti pelajaran, ketika ditanya sama guru ada yang tidak mengerti, misalkan, kalau memang kalian tidak mengerti silahkan katakan pada guru, misalkan pelajaran matematika, oh saya tidak paham, maka silahkan tanyakan, saya tidak paham Pak. Atau pelajaran agama, misalkan ada yang tidak dimengerti, Pak ini saya kok tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jadi kita ketika ada yang tidak dimengerti, maka bertanya kepada guru, ya, bertanya kepada guru atau bertanya kepada teman yang lebih pintar misalkan, ya. Kemudian yang kelima, tidak was-was atau ragu dalam melaksanakan sesuatu. Jadi kita tidak was-was ataupun ragu dalam melaksanakan sesuatu. Itu adalah ciri-ciri orang yang percaya diri. Salah satu ciri orang yang percaya diri. Kemudian setelah kita tahu apa ciri-ciri orang yang percaya diri, kemudian hikmah orang yang bersikap percaya diri, ya. Ini adalah ada hikmah ketika seseorang mempunyai sikap percaya diri. Yang pertama, dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya, ya. Ini hikmahnya yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mudah putus asa walaupun menghadapi pekerjaan yang sulit. Di orang ini tidak gampang menyerah. Itu adalah hikmah dari kita mempunyai sikap percaya diri. Yang ketiga, selalu siap dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kemudian yang keempat, hikmah orang yang bersikap percaya diri yang keempat adalah terhindar dari rasa gelisah dan khawatir. Nah, di hikmah seseorang yang punya sikap percaya diri terhindar dari rasa gelisah dan khawatir. Kemudian yang kelima, hikmah yang kelima, selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi hikmah orang yang punya sikap percaya diri selalu bersemangat. Orang ini selalu bersemangat untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan apapun. Nah, itu adalah 5 hikmah orang yang mempunyai sikap percaya diri. Nah, setelah kita dari awal belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, kita menadani sifat percaya diri dari Nabi Muhammad SAW. Kita sudah belajar dari awal, maka coba kalian kerjakan tugas. Silakan dikerjakan tugasnya di rumah. Kemudian nanti setelah dikerjakan bisa dikumpulkan, ya. Oke, silakan nanti dicatat, kemudian dikerjakan di bukunya masing-masing. Oke, cukup sekian dulu pelajaran pada hari ini. Semoga membawa manfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.